Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Mutmaina Irwan, mahasiswa aktif semester 4 dengan NPM 022722111129 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Hairun Ternate. Pada kesempatan ini saya akan mereview jurnal tentang metode penelitian etnografi untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Suwito, SE MSI, AK CS RS CSRA. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Etnografi merupakan salah satu pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yang berusaha mengeksplor suatu budaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Brewer tahun 2000 yang menempatkan etnografi sebagai salah satu prinsip metode penelitian ilmu sosial yang masuk kategori penelitian kualitatif. Etnografi bukanlah satu-satunya pendekatan di dalam penelitian kualitatif. Beragam pendekatan kualitatif seperti fenomenologi, etnometodologi, grounded research, studi kasus, analisis wacana juga merupakan bagian dari metodologi kualitatif. Di sini, tugas penelitilah yang harus cermat memilih pendekatan yang relevan dengan setting penelitiannya. Etnografi memiliki karakteristik yang khas seperti keterlibatan penuh peneliti, mengeksplor budaya masyarakat, dan membutuhkan kedalaman pemaparan data. Penelitian etnografi bermula dari penelitian antropologi yang mengamati budaya suatu tempat. Hal ini dilakukan oleh para peneliti awal seperti Taylor, Fraser, Morgan sekitar abad 20, di mana penelitian di lapangan ini hanya terfokus pada pengembangan budaya di suatu daerah. Selanjutnya, penelitian ini terus berkembang. Reslife, Brown, dan Malinowski mengembangkan penelitian etnografi yang menekankan kepada kehidupan masa kini oleh anggota masyarakat sebagai way of life suatu masyarakat. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan membangun struktur sosial budaya suatu masyarakat dan membandingkan sistem sosial dalam rangka mendapatkan kaidah-kaidah umum tentang masyarakat. Dalam etnografi modern, bentuk sosial dan budaya masyarakat dibangun dan dideskripsikan melalui analisis dan nalar sang peneliti. Struktur budaya yang dideskripsikan adalah struktur sosial dan budaya masyarakat tersebut. Menurut interpretasi sang peneliti, etnografi sering dipahami sebagai suatu cara yang secara given dimiliki peneliti. Peneliti dibayangkan akan dengan sangat mudah dapat melukiskan suatu kelompok etnik tertentu. Padahal tidak semudah itu, karena etnografi juga mempunyai kaidahnya yang harus diikuti, mempunyai beberapa tataran akademik yang harus dipilih, dan gilirannya dapat menggunakan dalam penelitian dengan penuh tanggung jawab. Menggunakan etnografi dalam penelitian sosial perlu memperhatikan langkah-langkah tertentu yang menjadi pembeda dengan pendekatan penelitian kualitatif yang lain. Pendekatan etnografis dalam penelitian sosial telah digunakan dalam aneka disiplin keilmuan dan bidang terapan. Patut dicatat bahwa tidak satupun bidang disipliner tersebut yang hanya mengandung orientasi filosofis atau teoritis tunggal yang dapat memberikan klaim
unik terhadap prinsip dasar bagi etnografi. Di seluruh ranah ilmu-ilmu sosial, penggunaan dan justifikasi bagi etnografi lebih ditandai oleh keragaman daripada konsensus, sehingga aneka posisi teoritis yang berbeda masing-masing bisa jadi mendukung versi tertentu. Karya etnografis dalam konteks inilah diharapkan tujuan penggunaan pendekatan etnografi dapat tercapai. Adapun tujuan tersebut adalah untuk memahami rumpun masyarakat, sehingga dengan adanya kajian etnografi ini dapat memberikan teori-teori ikatan budaya, menemukan grounded teori, memahami masyarakat yang kompleks, serta memahami perilaku manusia. Selain itu, yang tak kalah penting, tujuan selanjutnya dari kajian etnografi ini adalah dapat berkontribusi dalam menyelesaikan problem-problem praktis yang dihadapi dari subjek masyarakat yang sedang diteliti tersebut. Etnografi adalah pekerjaan tingkat awal dari seorang ahli antropologi yang profesional. Etnografi adalah satu pekerjaan inisiasi bagi yang ingin menjadi ahli antropologi. Seseorang tidak mungkin dapat diakui sebagai seorang ahli antropologi profesional jika sebelumnya dia tidak melakukan sebuah etnografi dan melaporkan hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya ini harus dinilai kualitasnya untuk meningkat peringkat yang lebih tinggi. Pekerjaan yang harus dilakukan selanjutnya adalah apa yang disebut sebagai comparative study, baik secara diakronis maupun secara sinkronis. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.